Perak adalah logam yang unik karena memiliki kaki di dua dunia. Yang pertama sebagai aset investasi dan yang kedua sebagai komoditas industri. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana fundamental perak, bagaimana sejarah perak di dunia, dan kenapa permintaan perak di dunia sangat naik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas ketiga hal tersebut. Secara fundamental, perak sering disebut sebagai emas bagi orang kecil, karena harganya yang lebih terjangkau, namun memiliki potensi kenaikan yang signifikan. Berbeda dengan emas yang 90% digunakan untuk perhiasan atau investasi, sekitar 50% lebih permintaan perak berasal dari industri. Perak adalah konduktor listrik dan panas terbaik. Ia sangat krusial dalam teknologi hijau, panel surya, dan baterai kendaraan listrik, elektronik, chip, sirkuit, dan konektor 5G, medis karena sifat antibakterinya. Selain itu, perak juga digunakan sebagai safe haven. Seperti emas, perak digunakan sebagai pelindung nilai terhadap penurunan mata uang saat ekonomi tidak stabil. Perak sering dianggap sebagai aset yang aman. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah perak di dunia. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Lydia atau Turki modern menjadi yang pertama mencetak koin perak sebagai alat tukar resmi. Kekaisaran Romawi kemudian mempopulerkan koin denarius yang menjadi standar ekonomi dunia saat itu. Pada era penjelajahan abad ke-16, penemuan tambang besar di Potosi oleh Spanyol mengubah sejarah global. Perak dari Amerika Selatan membanjiri pasar Eropa dan Asia, khususnya Tiongkok. Memicu perdagangan global skala besar, namun juga menyebabkan inflasi hebat di Spanyol. Sebelum standar emas mendominasi pada abad ke-19, banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok menggunakan standar perak, di mana nilai mata uang yang dipatok langsung pada berat perak tertentu. Perak dalam sejarah agama. Dalam sejarah Islam, perak digunakan sebagai bahan dirham. Nilai zakatnya atau nisabnya juga dihitung berdasarkan berat perak, yaitu 595 gram perak. Selain itu, dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan cincin dari perak. Dalam hukum Islam, pria dilarang memakai emas, tetapi diperbolehkan menggunakan perak. Perak juga sering disebut dalam Al-Quran sebagai perhiasan bagi penghuni surga. Sekarang pembahasan yang terakhir, mengapa saat ini perak mengalami kenaikan yang besar? Kita semua memang tahu bahwa perak memang sedang mengalami fenomena super cycle atau lonjakan harga yang luar biasa. Bahkan sempat menembus angka di atas $70 per ons troy di awal tahun ini. Teknologi dan AI adalah motor utama di balik ledakan harga ini. Namun, ada beberapa faktor sistemik lainnya yang saling tumpang tindih. AI bukan hanya soal software, tapi butuh hardware yang masif. Perak adalah konduktor listrik terbaik di dunia. Penggunaan pusat data. Server AI membutuhkan daya yang sangat besar dan transmisi data yang sangat cepat. Perak digunakan secara masif pada titik-titik kontrak sirkuit dan manajemen panas di pusat data tersebut. Kemudian, penggunaan chip high performance. Setiap generasi baru chip AI dan infrastruktur 5G memerlukan konektor perak yang lebih canggih untuk meminimalkan hambatan listrik. Kemudian, penggunaan panel surya. Permintaan perak dari industri panel surya terus melonjak karena transisi energi global. Meskipun produsen mencoba mengurangi jumlah perak per panel, kecepatan pemasangan panel baru jauh lebih cepat daripada penghematan tersebut. Tak kalah penting, mobil listrik menggunakan perak 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada mobil bensin konvensional, karena banyaknya komponen elektronik dan sistem baterai. Mari kita bicara dengan jujur. Beberapa negara produsen besar mulai mengklasifikasikan perak sebagai logam strategis nasional dan mulai membatasi ekspor untuk mengamankan industri teknologi dalam negeri mereka. Dan yang terakhir, di tengah ketidakpastian geopolitik di tahun 2025 sampai 2026 ini,
Investor yang menganggap emas sudah terlalu mahal dan mereka beralih ke perak sebagai alternatif investasi yang lebih murah, namun memiliki potensi pertumbuhan yang lumayan tinggi. Kesimpulannya, perak tidak lagi dianggap sekedar perhiasan atau investasi tradisional, melainkan komoditas infrastruktur digital. Tanpa perak, revolusi AI dan transisi energi hijau mustahil terjadi. Inilah yang membuat harganya terus mencetak rekor baru. Baik, mungkin hanya itu pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu untuk video-video investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.